Kita juga perlu paham bahwa tubuh kita mengatur sendiri lemak bagian mana yang akan dia bakar lebih dahulu. Sehingga membakar lemak di perut perlu kesabaran dan mungkin juga bagian yang paling terakhir dibakar. Sayuran hijau masih diperbolehkan untuk dikonsumsi saat menjalani diet keto karena sayuran sama sekali tidak berpengaruh pada insulin. Apalagi jika ada kandungan karbohidrat dan gula di dalam makanan tersebut, maka karbo dan gula itulah yang terlebih dahulu dibakar, baru setelah itu lemak yang dibakar. Cara cepat membakar lemak di perut yang buncit. Siapa sih yang gak sebal dengan perut buncit? Perut terasa begah, celana terasa sesak dan sempit, pakaian terlihat tak enak dipandang, tak luas bergerak, dan tentunya membuat kita tidak percaya diri. Lalu bagaimana cara membuat rata perut buncit? Perasaan sudah diet dan berolahraga, bisa sedikit mengurangi berat badan sih, tapi perut masih terlihat buncit, sehingga bentuk tubuh terlihat tidak proporsional. Apa sih penyebab perut buncit? Dan bagaimana cara cepat mengembalikan perut buncit agar rata kembali? Simak video ini sampai tuntas ya. Mengapa tubuh susah membakar lemak? Lemak di perut yang membuat perut kita terlihat buncit adalah cadangan lemak yang selama ini disimpan tubuh sebagai cadangan jika tubuh kita membutuhkannya. Artinya, lemak tersebut tak akan pernah digunakan. Dalam hal ini, dibakar menjadi energi jika tubuh kita merasa tidak perlu. Sebesar apapun keinginan kita membakar lemak di perut, jika tubuh kita tidak merasa perlu, maka lemak itu tidak akan pernah dibakar. Melakukan olahraga sit-up atau crunch tidak akan banyak membantu. Melakukan olahraga memang baik, tapi itu tidak efektif dan tidak mengatasi akar permasalahannya. Kita juga perlu paham bahwa tubuh kita mengatur sendiri lemak bagian mana yang akan dia bakar lebih dahulu. Sehingga membakar lemak di perut perlu kesabaran dan mungkin juga bagian yang paling terakhir dibakar. Kita juga perlu mengubah mindset bahwa yang akan kita perbaiki adalah keseluruhan bentuk tubuh kita, bukan sekadar lemak di perut. Sebelum membakar lemak tubuh kita juga akan membakar lemak dari makanan dahulu. Jadi tujuan dari cara ini adalah kita harus mengatur bagaimana caranya agar kita dapat mencukupi kebutuhan energi tanpa harus meningkatkan nafsu makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita juga perlu memaksa agar tubuh kita memiliki alasan untuk membakar lemak yang selama ini disimpan di berbagai bagian tubuh kita. Dan yang lebih penting adalah membuat agar sistem ini dapat terus berjalan jangka panjang. Bukan sekadar untuk meratakan perut saja, namun untuk menjaga kesehatan dan bentuk tubuh secara jangka panjang. Kebutuhan energi. Setiap hari ketika kita hanya duduk dan tiduran pun, kita sebenarnya tetap menggunakan energi. Energi juga digunakan oleh organ tubuh kita dan digunakan tubuh untuk kita bergerak, baik bergerak ringan maupun untuk olahraga yang membutuhkan banyak energi. Masalahnya, saat melakukan olahraga, biasanya kita akan mengonsumsi makanan lebih banyak dan makanan yang kita konsumsi lebih besar daripada energi yang kita bakar. Apalagi jika ada kandungan karbohidrat dan gula di dalam makanan tersebut, maka karbo dan gula itulah yang terlebih dahulu dibakar, baru setelah itu lemak yang dibakar. Hal ini semakin menyulitkan kita menurunkan berat badan. Itulah sebabnya lemak sering disebut sebagai energi cadangan. Dan mindset ini yang akan kita ubah secara perlahan ya. Lemak akan kita gunakan terlebih dahulu sebagai energi utama pembakar lemak. Insulin. Hal utama yang harus kita pahami dalam menurunkan berat badan selanjutnya adalah masalah resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang bertugas mengubah glukosa menjadi energi. Saat kadar gula kita terlalu tinggi, maka insulin kita juga tinggi. Saat kadar insulin terlalu tinggi, maka kita mengalami resistensi insulin
yang membuat glukosa yang masuk ke tubuh kita tidak dapat dipecah menjadi energi dan kemudian disimpan sebagai cadangan lemak. Bila kondisi ini terus terjadi, tubuh kita akan mengalami kegemukan atau obesitas hingga terkena penyakit kronis seperti diabetes, gagal ginjal, kebutaan, stroke, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Itulah alasan mengapa kita harus menurunkan kadar insulin di level paling rendah. Sekarang langsung saja kita bahas 5 cara cepat membakar lemak di perut yang buncit. 1. Konsumsi salad atau sayuran hijau. Diet terbaik yang channel Atur Pola Makanmu sarankan adalah diet keto dan ditunjang dengan intermittent fasting. Menjalankan kedua pola diet ini, kamu perlu mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan protein, serta menghindari gula dan karbohidrat. Namun meski begitu, kamu masih bisa mendapatkan asupan karbohidrat dari salad atau sayuran hijau. Sayuran hijau masih diperbolehkan untuk dikonsumsi saat menjalani diet keto karena sayuran sama sekali tidak berpengaruh pada insulin. Kamu bisa mengkonsumsi hingga 7 cangkir salad setiap hari dan tak perlu takut akan kalori yang masuk pada tubuhmu karena salad sama sekali tidak meningkatkan kadar insulin. Namun perlu diingat, jangan menambahkan saus mayonnaise atau topping yang mengandung gula atau karbohidrat ya. Salad mengandung potasium, magnesium, vitamin, asam folat, dan fitonutrien lainnya yang baik bagi kesehatan. Mengkonsumsi sayuran dalam jumlah yang cukup tinggi akan menghindarkan dari keto flu, kram keto, menurunkan kadar insulin, mengatasi resistensi insulin, dan menambah energi. Waktu terbaik mengkonsumsi salad adalah sebelum kamu makan makanan yang lain, sehingga kamu bisa cepat merasa kenyang. 2. Konsumsi makanan tinggi protein. Konsumsi protein lebih banyak dari biasanya dan pilihlah protein tinggi lemak. Daging sapi, daging ayam, kambing, domba, bebek, ikan maupun daging babi jika kamu bukan muslim. Pilihlah daging yang cukup berlemak, karena protein yang berlemak justru aman dari lonjakan insulin di tubuhmu dan tidak mengandung karbohidrat dan gula sama sekali. Protein berlemak juga membakar lemak lebih banyak dan membuatmu kenyang lebih lama, sehingga dijamin deh, kamu pasti siap untuk melakukan intermittent fasting tanpa rasa kelaparan. Gunakan butter atau minyak alami yang keluar dari daging tersebut untuk mengolahnya menjadi makanan yang lezat. Tambahkan garam laut atau garam Himalaya agar lebih terasa nikmat. Untuk rekomendasi produk protein, bisa lihat di kolom deskripsi ya. 3. Lemak. Mungkin selama ini kamu selalu diingatkan untuk mengurangi makanan berlemak karena itu tidak baik bagi tubuh. Ini pemikiran yang salah. Lemak alami dari daging, butter, minyak dari kacang-kacangan, serta minyak zaitun sangat baik dalam membantu meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak lebih cepat. Konsumsi lemak juga membuat kamu kenyang lebih lama. Karena saat menjalani diet keto, kamu perlu menambah dengan melakukan intermittent fasting. Kamu bisa memulainya dari puasa 12 jam dan pelan-pelan meningkatkannya menjadi 16 jam atau 18 jam atau 20 jam hingga 23 jam. Intermittent fasting sangat membantu meningkatkan proses ketosis dalam tubuh. Ketosis adalah ketika tubuhmu mulai menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Percaya deh, kamu gak akan mudah kelaparan jika kamu melakukannya dengan benar. Jangankan puasa 16 jam, puasa 23 jam alias melakukan one meal a day pun kamu akan sanggup tanpa perasaan tersiksa atau merasa kelaparan. Kenapa? Karena saat insulin kamu berada di level rendah dan kamu melakukan intermittent fasting hingga mengalami ketosis, secara otomatis nafsu makanmu akan sangat berkurang. Informasi lebih lengkap tentang intermittent fasting bisa kamu lihat di playlist intermittent fasting. Untuk rekomendasi produk lemak dan butter, bisa lihat di kolom deskripsi ya. 4. Konsumsi makanan berkualitas. Saat menjalani intermittent fasting, kamu akan mengurangi jumlah frekuensi makan kamu. Bila biasanya kamu makan 3 kali sehari, kamu akan memangkas dan mulai makan 2 kali sehari atau bahkan 1 kali sehari.
Jadi pastikan bahwa kamu mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan memiliki fitonutrien tinggi. Hindari makanan olahan apalagi fast food yang biasanya rendah nutrisi. Perhatikan kecukupan vitamin B, elektrolit, dan garam laut. Mulai sekarang tinggalkan garam meja dan beralihlah ke garam laut. Lima, jangan menyiksa diri. Mulailah perubahan hidup dengan perlahan dan jangan terlalu menyiksa diri dengan makan terlalu sedikit dan kurang bernutrisi. Buatlah perubahan sedikit demi sedikit hingga kamu tidak merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang memberatkan. Pastikan bahwa kamu melakukannya dengan bahagia dan penuh semangat. Pilihlah makanan yang enak dan kamu sukai. Kamu bisa mencari resep untuk memasak makanan yang sehat dan tetap enak, serta memenuhi kebutuhan nutrisimu. Karena diet itu artinya adalah pola makan. Dan diet itu sebaiknya yang bisa kamu lakukan seterusnya tanpa menyiksa diri dengan rasa lapar, pengen cobain ini atau itu, atau mengurangi porsi makan. Diet itu harus menyenangkan ya. Itu dia 5 cara untuk meratakan perut buncit dengan cepat. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki pengalaman saat mencoba mengurangi berat badan, terutama masalah dengan perut buncit? Share yuk pengalaman kamu di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah ya. Tulis komentar "saya sudah subscribe" dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya. Dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.